Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman.
Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, itu bagianku yang mengasihimu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa, sebab besarlah setiamu di dalam kehidupan kami. Kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas setiap kami. Kami disertai sepanjang minggu ini, kami dipelihara, kami dilimpahi dengan segala yang baik. Kami tahu semua yang baik dalam hidup kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan, kesehatan, sukacita dalam segala hal yang kami lalui. Tuhan bersama dengan kami. Terimalah Tuhan Yesus pujian dan sembah kami yang kami bawa di dalam ibadah ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan dan dipermuliakan nama Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami datang Tuhan siang hari ini dan memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bapa, ku datang cari wajah-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu ku sujud menyembah Yesus. Ku
Allah bersamaku. Immanuel beserta kami. Panggil Dia. Ku datang cari wajah-Mu.
Sebab Tuhan sumber segalanya dalam hidup kita. Semua berkat, kekuatan, sukacita, pengharapan, karena Tuhan ada di dalam kita. Karena ada Roh Kudus pribadi, kekuatan kita yang menghibur kita, yang terus membawa kita kepada rencananya Tuhan. Dan berkat-Nya Dia bukakan buat setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu, keselamatan-Mu bagi kami. Ku bersyukur, Tuhan Yesus baik. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama sekali lagi. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau setia. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan thank you Jesus, thank you Lord for your treatment. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Segala yang baik dalam hidup kami datangnya daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, layaklah Tuhan dipuji, disembah selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lebih lagi mau bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan mari bersyukur karena Tuhan itu baik untuk selamanya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih baik buat Allah kita. Come on. Bawa pujian-Mu dengan segenap kekuatan-Mu, segenap hati-Mu, karena Tuhan layak menerima yang terbaik daripada engkau dan saya. Yesus katakan amin. Semua. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku tak aku ragu. Kau menjamin, katakan Kau keselamatanku. Amin saudara. Sama-sama dengan mantap katakan Bapak yang berpadi dalam namun tangan-Mu. Kataku semua Kau Tuhan
Tuhan. Don't worry about things. Karena ada Tuhan di dalam engkau. Dia yang akan menuntun engkau, saudara, kepada kemenangan demi kemenangan. Yes, berjalanlah dengan iman, berjalanlah dengan Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa-Nya. Sama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sepanjang, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan sama-sama ya. Engkaulah Raja, katakan, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama katakan, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Yes Lord, haleluya. Engkau Tuhan berjaya. Boleh saudara saja katakan, Engkaulah Raja. Come on, clap your hand. Yes Lord, kami nyatakan Engkaulah Raja atas dunia serta hidup kami. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang hebat, memerintah atas hidup kami, Tuhan selamanya. One more. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Katakan, Tuhan berjaya dan beritahu selamanya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang hebat, yang ada di dalam kami. Dia selalu berjalan di depan kami dan menyediakan kemenangan demi kemenangan. Dan kami mau berkata, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus. setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sahabat kita yang setia. Katakan sama-sama saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yes Lord, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh segalanya di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu setiap rancangan-Mu rancangan yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan bersama-Mu kami kuat, kami mampu, kami jaga menanggung segala perkara. Oh, karena Tuhan yang melakukan yang terbaik. Immanuel, Allah menyertai kami, tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan lebih lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi katakan segala perkara di dalam Engkau Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Benar, di luar Kristus kami gak bisa berbuat apapun.
Tanpa Yesus, yang ada hanya kesia-siaan. Tanpa Kristus yang mengangkat kami dan menebus kehidupan kami, ujung perjalanan kami adalah kehancuran dan kematian. Tapi kami percaya siang hari ini, kebenaran-Mu yang menjumpai kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran-Mu yang menata ulang kehidupan kami. Dan semakin kami melekat kepada kebenaran-Mu, semakin kami melihat jalan-jalan di depan kami penuh kepastian. Semakin kami merangkul kebenaran-Mu sepanjang waktu dan sepanjang hari. Yang ada di depan kami adalah jaminan bahwa kehidupan kami akan berujung, berhasil, bahkan beruntung. Terima kasih buat siang hari ini. Siang di mana Tuhan akan memberkati kehidupan kami lewat firman-Mu. Tuhan akan mengawal kehidupan kami dengan firman-Mu sendiri Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Dan kami percaya bagian yang terbaik yang kami dengar siang hari ini menjadi bagian milik kami yang tidak akan pernah diambil dari kami. Itu sebabnya kami siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang lembut, tanah hati yang siap. Bukan hanya untuk mendengarkan kebenaran-Mu, tapi kami pastikan kebenaran ini memandu kehidupan kami, menolong kehidupan kami melewati musim apapun yang sedang kami alami. Kami percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Tuhan tunjukkan jalan keluar buat setiap kami yang mengalami jalan buntu. Di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Yesus Kristus anak domba Allah mendapatkan perhatian, penghormatan, bahkan kemuliaan setinggi-tingginya di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, ada beberapa Bapak Ibu yang udah melihat saya memberikan senyuman yang membuat perjalanan menit-menit ke depan akan lebih mudah Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu boleh sebelum kasih senyum ke kanan kiri, kasih senyum dulu buat saya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Ya, baik-baik saja siang hari ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Baik, siang hari ini saya akan inline dengan apa yang menjadi tema besar di bulan Oktober. Dan catatan yang saya terima dari gereja lokal, dari kantor, bahwa sepanjang bulan ini Bapak Ibu kita belajar sama-sama tentang topik ini. Bahwa siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjalani sebuah proses dari padang belantara, dari padang gurun menuju penggenapan janji. Saya nggak perlu tanya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mungkin yang nggak perlu Anda jawab, ya. Kalau ada pilihan di depan Anda pingin lama-lama ada di mana Bapak Ibu? Pingin lama-lama ada di mana Bapak Ibu? Pingin lama-lama ada di padang gurun, padang belantara, atau Bapak Ibu kepingin ada di tempat di mana seluruh penggenapan janji Tuhan terjadi? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang kedua ya Bapak Ibu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa apa yang akan terjadi di penggenapan janji Allah, dengar baik-baik, Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang memenuhi janjinya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kemudian ada terjadi kemunduran, ada terjadi delay penggenapan janji, bukan karena yang berjanji lupa sama janjinya, bukan. Karena Tuhanmu gak pernah lupa terhadap apa yang Dia janjikan. Tapi yang jadi persoalan bukan si pemenuh janji yang lupa menggenapi janjinya, bukan. Bukan. Cepatnya Anda menuju penggenapan janji sangat ditentukan oleh kualitas hati Anda melewati padang belantara. Amin Bapak Ibu. Nah, dengar baik-baik, arah hatimu itu menentukan arah hidupmu.
Mau tahu arah hidup seseorang? Lihat aja arah hatinya. Itu udah terbaca dengan jelas, terbaca dengan cepat, arah hati seseorang itu selalu menjadi arah hidupnya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu adalah hasil dari apa yang terjadi di dalam kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju ya? Bapak Ibu setuju ya? Pastor, boleh pelan-pelan? Baik, boleh. Bapak Ibu, saya ulang pelan-pelan ya, makin pelan. Bahwa apa yang terjadi di sekitar saya, apa yang terjadi di sekitar saya, itu adalah hasil dari apa yang terjadi di dalam saya. Makanya dengar baik-baik, sekalipun yang di sekitar saya baik, hati saya bisa membuat itu jadi gak baik. Tuh kan, padahal yang di luar baik gak? Baik, tapi yang bikin dia gak baik apa? Hati, lagi-lagi hati. Halo Bapak Ibu. Dan sebaliknya, yang terjadi di luar saya, yang terjadi di sekitar saya itu buruk. Tapi bisa nggak yang buruk di luar saya jadi baik dalam hati saya? Bisa banget, bukan cuma bisa, bisa banget. Bisa. Jadi betapa penting kita merawat dan menjaga hati kita Bapak Ibu. Karena memang sejak awal neraca timbang Tuhan, takaran Tuhan panggil, pilih, tentukan orang. Itu dari kualitas hatinya kok. Benar. Dan Anda tahu gak? Orang yang memenangkan pertempuran di area hati, selalu ujung perjalanannya Alkitab mencatat, menuliskannya masa depannya istana. Makanya lihat ya, orang yang gak pernah menang di hatinya, dia gak akan pernah menang di kehidupannya. Semua konflik, Bapak Ibu, dengar, bahkan spiritualitas kita itu lahir dari hati kita loh. Emosi, relasi, itu cerminan dari hati kita, Bapak Ibu. Worship leader itu milih lagu, dari 3 lagu cepat, 2 lagu lambat masuk firman, Bapak Ibu. Itu sampai lagunya bagus-bagus. Yang katanya orang karismatik ngangkat, Bapak Ibu. Tapi hati kita tetap terkubur. Persoalannya di mana Bapak Ibu? Hati. Hati loh Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan. Kita miskin terobosan, kita berhenti dan stop mengalami stagnasi. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang puasa. Karena problem hati. Halo? Iya. Bapak Ibu, aduh, benar loh. Apapun yang terjadi di depan saya, apapun yang terjadi di luar saya, apapun yang terjadi di sekitar saya itu bisa dengan cepat mengkonversinya pakai hati loh. Halo? Ambil contoh. Bapak Ibu ngelihat saya penuh tekanan dan penuh ancaman bagi pendeta. Tapi bagi saya enjoy aja. Kenapa? Karena yang di dalam hati saya yang saya mau pindahkan itu penuh dengan hal-hal yang benar. Terserah, pakai ancaman dengan tatapan gak ngaruh juga. Halo? Bahkan Bapak Ibu tahu gak? Untuk percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Alkitab bilang pakai hati ini loh. Hati percaya, mulut berkata. Loh, semua unsur hati itu penting. Makanya hati-hati dengan hati. Dan kabar baiknya, merawat hati itu aktivitas yang gak bisa didelegasikan. Percaya Bapak Ibu? Jangan suruh pastor jaga hati Anda. Karena dia juga sibuk jaga hatinya. Halo? Halo? Dan Bapak Ibu maaf ya, jangan datang sama pendeta lalu berdoa bilang gini, pastor tolong doakan supaya Tuhan jaga hati saya. Dengar baik-baik.
Ayat Alkitab bilang, jelas Anda pasti baca kan? Anda udah tahu kan? Dari wajah Anda tahu. Pasti Amsal 4 ayat 23. Betul kan? Saya nggak mau baca itu. Saya cuma mau kutip. Amsal 4 ayat 23 jelas bilang, Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu tahu nggak? Arti kewaspadaan di situ punya arti gini, gampang terkontaminasi. Makanya disuruh waspada, sikapnya itu waspada. Karena gampang teracuni, gampang terpengaruh, dan gampang terinfeksi. Itu faktanya Bapak Ibu. Coba, Anda lihat di Alkitab, Tuhan pilih Daud pakai apa? Pakai voting? Enggak. Tuhan pilih Daud pakai apa coba? Takaran dan kualitas hati. Halo? Itu gila Bapak Ibu, nabi dari kampung, itu benar-benar kampung Bapak Ibu. Nongolnya gak tahu kapan, tapi yang penting bawa suara Tuhan Bapak Ibu. Dia datang berhadapan dengan ayahnya Isai Bapak Ibu. Dan Anda tahu percakapan yang terjadi Bapak Ibu. Isai itu telah menyodorkan semua anak-anak terbaiknya. Tapi Tuhan gak berbicara loh. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Pilihan Tuhan terhadap seseorang selalu dia rewel banget di persoalan batin. Anda bisa menampilkan apa saja dan apapun yang bisa menarik perhatian orang, tapi Tuhan selalu gampang terprovokasi karena Anda memberikan perhatian pada hati Anda. Itu dia. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak? Password mengalami perjumpaan dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Anda tahu nggak di Alkitab password untuk mengalami kepenuhan Kristus? Anda ngerti nggak password untuk mengalami melihat Tuhan dalam kehidupan keseharian Anda? Alkitab bilang ini, orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Terjemahan yang lain bilang ini, orang yang suci hatinya ngelihat jalan-jalan Tuhan di depannya. Benar memang berarti nggak ada kebuntuan buat orang yang punya kualitas hati. Nggak ada kebuntuan. Gimana? Hari ini buntu nggak Bapak Ibu? Halo? Biasanya abis buntu, pasti buntung. Paham Bapak Ibu sampai menit ini? Ayatnya nanti Bapak Ibu ya. Pokoknya saya mau letakkan dulu hal-hal yang terpenting di menit-menit awal ini. Udah nggak menit awal Bapak Ibu ya. Udah 15 menit Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu? Siap? Siap? Oke. Belum siap kelihatannya. Saya lanjutkan dulu yang lain. Bapak Ibu tahu nggak? Anda itu menjaga rumah pakai kunci kan? Setuju nggak? Anda menjaga tubuh Anda pakai makanan bukan? Anda menjaga uang Anda simpan di bank kan? Coba Anda merawat hatimu pakai apa? Halo? Bapak Ibu maafkan saya. Seringkali perkara-perkara yang krusial buat Tuhan, kita anggap remeh. Justru hal-hal yang jadi penentu banyak hal, kita abaikan loh Bapak Ibu. Sementara buat Tuhan, beresnya hati Anda, itu manuver untuk pergerakan-pergerakan dan kemajuan hidup Anda di hari-hari ke depan. Oke? Jadi sekali lagi, apa yang terjadi dalam hati Anda? Itu jadi faktor penentu apa yang terjadi di hidup Anda. Percayalah. Oke? Percayalah. Anda tahu nggak terobosan itu? Coba pujian penyembahan itu selalu itu dimulai bukan dari pilihan lagunya. Bukan. Kunci F kurang. Naik 2 oktav. Kunci abis F, G, H. Kunci H. Bukan itu Bapak Ibu, itu baik Bapak Ibu. Tapi tahu nggak, sumbuh itu mudah terbakar kalau hati kita itu gampang melekat, hati kita itu gampang bersandar, hati kita itu gampang berpegang teguh. Bahkan berapa banyak hubungan rusak, itu bukan komunikasinya loh, bukan loh.
Hubungan itu rusak, jadi rusak ini. Karena waktu orang itu berkomunikasi, hatinya kayak apa? Itu yang merusak komunikasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Hati seseorang waktu berkomunikasi dengan anaknya, dengan keluarganya, itu menentukan sejauh mana hubungan itu berjalan dan berlangsung. Makanya memang benar kalimat saya di awal. Arah hatimu itu menentukan arah hidupmu. Arah hidupmu itu menentukan arah hatimu. Itu tinggal bolak-balik. Karena saking dibolak-balik, gak bisa dibolak-balik. Udah kayak gitu Bapak Ibu. Oke? Ya udah, buka ayat Bapak Ibu. Kita buka ayat ya Bapak Ibu ya. Masih belum saya pingin lagi ya. Bapak Ibu tahu nggak? Anda tahu nggak? Baca Alkitabmu ya, nggak ada waktu, tapi ada. Ketaatan itu, semua jenis ketaatan. Alkitab bilang semua jenis ketaatan itu selalu pemantiknya hati yang murni. Makanya coba lihat, orang itu gampang taat. Begitu orang itu kita temukan punya hati yang murni. Gampang. Ketaatannya itu bukan karena dipaksa, terpaksa, terbiasa. Itu kan rumusnya motivator kan? Udah saya tahu. Pasti ada yang motivator di sini. Udah ketawa. Benar pastor. Ya. Itu kan. Sementara Alkitab itu ngajar enggak. Anda tahu enggak? Ketaatan itu mesin produksinya apa coba? Kemurnian hati. Makin murni hatimu, makin gampang Anda taat. Itu. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju ya? Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya siang hari ini merawat hati itu bukan tugas sekali jadi. Bukan. Merawat hati itu apa tahu nggak? Perjalanan seumur hidup. Oke? Jadi selama hidup memang Tuhan akan sangat mengoperasi dan beroperasi pada kualitas hatimu. Bersihnya hatimu, beninglah kehidupanmu. Bersihnya hatimu itu sebening itulah kehidupanmu. Karena lagi-lagi arah hati, arah hidup, arah hati. Oke, Bapak Ibu? Coba. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. Matius pasal 9, ayat ke-4. Nah, perhatikan ayat ini. Bapak Ibu bisa menolong saya dengan membacakannya. Matius pasal 9, ayat ke-4, 2, 3. Bapak Ibu baca ayat ini menarik buat saya waktu saya baca. Bapak Ibu, Yesus berkata gini, tetapi Yesus mengetahui apa? Pikiran. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mikir itu pakai apa sih? Tapi Yesus ngomong loh. Kenapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Bapak Ibu, waktu saya renungkan ayat ini, apa yang menarik? Yesus menegur bukan karena mereka berbicara jahat, bukan. Kenapa Yesus tegur? Bukan karena mereka berkata yang jahat. Bukan karena mereka berbicara yang jahat. Yesus menegur mereka karena mereka berpikir yang jahat. Halo? Yang Yesus tegur apa sih? Mereka ngomong yang jahat gitu? Enggak loh. Yesus tegur mereka, apakah mereka berkata-kata sumpah serapah gitu? Enggak. Yesus tegur mereka, apakah karena mereka ngomong-ngomong yang jahat gitu? Enggak. Tapi menarik di ayat ini, Yesus tegur mereka karena mereka berpikir yang jahat.
Pastor, berpikir yang jahat di situ artinya apa? Enggak usah interpretasi macam-macam. Berpikir yang jahat definisi saya cuma satu, berprasangka buruk. Udah itu aja. Jadi tahu nggak? Ini dosa semua kalangan? Enggak. Dosa semua kalangan, enggak peduli sinodenya apa. Halo? Termasuk saya? Iya. Loh, banyak orang Kristen di gereja itu, kalau ketemu jadi asyir, Bapak Ibu. Sampai malaikat aja minder ngelihat kita. Shalomnya itu, aduh, shalom itu sambil chord kunci G loh. Segala perkara dapat shalom. Bapak Ibu, kita salam di depannya dia. Tapi sementara kita pegang jabat tangannya, kita telah berpikir jahat tentang orang itu. Halo? Dari wajah nggak pernah. Itu kan cuman pastor. Ya udahlah, saya. Halo? Yesus itu kasih atensi. Semua aktivitas-aktivitas yang di dalam. Aduh, Tuhan itu perhatiin banget. Halo? Tuhan itu kasih perhatian banget. Sebabnya lihat. Manusia menakar apa? Anda dari apa yang Anda lakukan kan? Tuhan menakar Anda dari apa yang Anda di dalam hati Anda. Itu takaran Tuhan. Makanya lihat ya, lihat. Orang yang hatinya tulus, bukan bulus. Orang yang hatinya murni, itu enggak ada matinya. Enggak ada matinya di pelayanan, enggak ada matinya di bisnis, enggak ada matinya. Sampai mati, enggak mati. Halo Bapak Ibu. Halo. Ngeri loh Bapak Ibu. Bahkan Anda tahu nggak? Kata cinta akan uang itu telah melibatkan hati Anda loh. Halo? Oleh karena memburu uang, oleh karena cinta akan uang. Loh, bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu kalau nggak melibatkan apa yang di dalam kita? Nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi tahu nggak? Drivennya itu apa? Selalu yang di dalam. Makanya lihat. Di Alkitab dosa itu bukan perbuatan. Semua aktivitas keberdosaan disebut perbudakan. Makanya disebut budak dosa. Dan tahu nggak, pintu masuk perbudakan, Alkitab bilang, pintu masuk dosa itu bukan pada perbuatannya. Selalu pintu masuk dosa itu pada apa yang Anda pikirkan dan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dosa tidak dimulai dari perbuatannya dulu. Enggak, dosa selalu dimulai, pemicunya awalnya adalah apa yang Anda pikirkan dan apa yang ada di dalam hati Anda. Gila. Jangan-jangan siang hari ini. Perhatikan baik-baik. Bukan ibadahmu yang kurang. Sehingga terobosan gak terjadi. Oke? Kenapa Anda berlama-lama di sini Bapak Ibu? Di padang gurun? Oke? Kenapa Anda berlama-lama di padang belantara? Sementara sang pemberi janji itu suka memenuhi janji loh. Benar loh. Anda percaya Tuhanmu Tuhan yang berjanji? Dan dia bukan cuma Tuhan yang suka berjanji. Bahkan di tengah-tengah kesukaannya memberi janji. Dia lebih suka menggenapi janjinya. Daripada dia suka berjanji. Kalau saya terbalik, percayalah. Berjanji, lupa. Halo? Anda menghukum saya dengan tatapan. Masih senyum dikit loh Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita akan tutup Bapak Ibu. Oke. Kejadian pasal 3. Yang main keyboard tadi? Bisa kembali ke habitat? Bantu saya. Benar loh, tinggal 5 menit. Anda lihat
Anda lihat menarik sekali kisah ini. Ya, menarik. Bapak Ibu percaya nggak? Bahwa kalau hati Anda udah percaya pada kebohongan, maka dengan sendirinya Anda menolak kebenaran. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau hati Anda itu udah mulai percaya sama kebohongan, udah mulai percaya, baru mulai. Di saat yang sama, yang baru mulai itu, Anda udah menolak kebenaran. Dari mana saya tahu? Dari Kejadian pasal 3. Oke? Menarik loh. Pasal 2 Tuhan berkati keluarga Adam dan Hawa. Pasal 3 serangan datang. Harusnya coba. Pasal 2 diberkati, harusnya pasal 30 baru serangan kan? Lumayan. 30 kurang 2 berapa? 28 pasal. Masih penuh dengan hidup yang dijanjikan. Tapi menarik banget, ayat 2 diberkati, ayat 3 diserang. Sama kayak Abraham dan Sarah. Ayat 15 Tuhan kasih janji, ayat 16 serangan. Makanya siap-siap ya, yang terima janji, satu paket dengan terima serangan. Loh, benar? Nggak percaya ya? Emang ada ayatnya pastor? Ada. Minta berapa ayat coba? Lompat sebentar ya, teman-teman media. Kita lompat sebentar. Roma pasal 8, coba. Roma 8 ayat 17. Masih inline dengan tema Oktober. Tuh. Oke. Roma 8 coba ayat 17. Oke. Dan jika kita adalah anak, Anda lihat. Kita adalah anak, Anda tahu nggak? Kalau saya adalah anak, maka Alkitab bilang, kita juga adalah ahli waris. Ini nggak ada yang amin loh Pak. Ulang ya. Pak, Bu, saya mau latih Anda. Setiap kali saya selesai mengucapkan kalimat itu nanti, langsung ambil firman ini dengan amin supaya itu jadi milik Anda. Jadi bukan ini. Bukan. Percaya apa yang Anda aminkan terjadi? Nah, abis saya ngomong ini langsung amin, bukan bukan. Ya, amin sama dua hal yang berbeda. Ya, oke ya. Anda mesti latih kultur ini Pak Bu. Waktu dengar firman mungkin nggak usah amin, nggak usah. Yes, itu terjadi. Karena setiap kali firman disampaikan, begitu kebenaran dipindahkan di hati Anda, langsung aminkan. Karena waktu Anda mengaminkan, Anda sedang memastikan firman yang Anda dengar dan Anda aminkan terjadi dalam hidup Anda. Nah, udah mulai ya Bapak Ibu ya. Coba. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kurang cepat. Amin. Jangan kasih kendor Bapak Ibu ya. Baru gitu saya ahli waris, amin gitu. Bahkan ahli amin udah. Oke? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Gitu. Baru Tuhan kasih tahu maksudnya. Anda udah amin duluan kan? Baru setelah Anda amin, Tuhan bilang, nah maksudnya, Anda selalu gagal maksud. Anda gak pernah gagal amin memang. Itu benar, udah benar ya. Maksudnya, orang-orang yang gawat. Anak, ahli waris, hak. Ngeri gak sama Tuhan itu? Anak, ahli waris, berhak. Anda itu kalau datangi Tuhanmu dengan gini, Tuhan, aku anakmu. Anda lagi ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, aku berhak menerima janjimu. Anak kok. Halo? Dan Anda tahu gak? Menarik banget ayat ini. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang Anda tahu gak?
Kata bersama-sama itu ditulis 2 kali. Anda suka yang pertama, Anda menolak yang kedua. Apa yang pertama? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Mau? Kok jadi gagap aminnya? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Terjemahan yang lain nggak ditulis yaitu jika, nggak. Terjemahan yang lain bilang gini, koma asal. Tahu asal. Jadi bukan gini, asal ngana. Itu orang Manado. Asal, lihat. Kalau Anda menerima bersama-sama dengan Kristus, Anda juga harus menderita bersama-sama dengan Dia. Gak ada ceritanya kekristenan menerima bersama-sama dengan Kristus, tapi menolak menderita bersama Kristus. Gak ada rumusnya Kristen. Harusnya bilang gini sama Tuhan. Kalau ini penderitaan adalah bagian dari hakku untuk menerima warisan, gak apa-apa. Asal bersama Engkau. Karena ada ayatnya. Makanya lihat, ini kalimat ini. Gak menakutkan. Malah, kita itu makin siap menderita. Coba, wajah yang siap menderita, coba. Benar loh. Kristen jangan takut menderita. Karena memang C.S. Lewis ya, kalau nggak salah. Seorang apologetik itu nulis gini. Kalau ada orang yang bertanya kepada Anda, agama apa yang paling memberi rasa nyaman? Jangan pernah menawarkan kekristenan. Jadi Anda tahu nggak? Kalau Anda butuh nyaman, mapan, Kristus bukan jawabanmu. Bukan. Anda mau tahu nggak ayat 18? Suka ayat 18 loh. Ya udah nanti nggak jadi kejadian 3 ya, karena waktu habis ya. Udah baca sendiri di rumah. Ayat 18. Ayat 18. Roma 8 ayat 18. Bapak Ibu, para teolog menuliskan bahwa Roma pasal yang ke-8 adalah mahkota kitab Roma. Ngeri loh waktu saya baca rekam jejak sejarah kitab Roma ditulis Roma pasal 8 itu mahkotanya kitab Roma. Karena kenapa? Hukum roh diajarin di situ. Hidup dalam roh diajarin di situ. Hidup dalam pengharapan diajari di situ. Bapak Ibu tahu nggak? Ayat 18 begitu ayat 17 tadi, ayat 18 menulis sebab aku yakin. Terus ada koma di situ. Saya yakin banget. Setelah Anda baca sebab aku yakin, terus Anda baca terus, jadi nggak yakin Anda. Paham maksud saya? Sebab saya yakin, pastor. Begitu baca terus, nggak yakin. Bapak Ibu tahu nggak? Cerita aja. Waktu saya saat teduh Tuhan kasih ayat ini, saya itu butuh waktu sekitar 20 menitan. Hanya untuk meyakinkan roh saya, mempercayai kata sebab aku yakin. Kalimat berikutnya udah gak terlalu penting. Karena kalimat awal itu penentu untuk kalimat berikutnya. Gila itu pertempurannya sengit. Daging Pak. Halo? Coba Anda tahu, baca ayat ini ya. Ya, baca ya. Nggak usah baca, saya baca. Karena saya yang paling banyak menderita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan, coba, zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dimulai dengan kata apa? Aku yakin. Yang sejatinya saya nggak yakin kok. Kenapa? Karena penderitaan yang sekarang. Berarti waktu kita Roma pasal 8 ditulis, orang itu lagi menderita nggak? Gila itu. Dia nggak tahu kapan selesai. Ada janji selesainya kapan?
Sama seperti Hagar. Waktu dia lari, kata Hagar di Alkitab itu artinya pelarian. Dia lari, Bapak Ibu, lari. Ketemu dengan padang gurun Syur. Syur itu tahu nggak? Artinya bahasa aslinya kata Syur itu artinya tembok. Jadi Anda tahu nggak, lari ketabrak tembok, buang. Pernah Anda lari ketabrak tembok, temboknya yang sakit? Nggak pernah lagi. Gila itu, dia lari meninggalkan Sarah nyonyanya. Anda tahu nggak? Dia berjumpa dengan Tuhan dalam pelariannya. Gawat. Hagar juga dijumpai Tuhan loh. Tuhan tanya, Hagar, dari mana kamu? Kamu mau pergi kemana? Bayangkan nggak? Pertanyaannya dua, yang dijawab cuma satu. Hagar, kamu mau kemana? Kamu dari mana? Kamu mau kemana? Yang dia jawab cuma pertanyaan pertama. Memang benar, orang yang hatinya nggak beres, visinya nggak jelas. Dia jawab sama Tuhan, aku lari meninggalkan nyonyaku Sarah. Coba kalau Anda curhat sama Tuhan kayak gitu, Tuhan jawab apa coba? Kalau saya jadi Tuhan, saya tahu penderitaanmu, Hagar. Gar. Nangis bareng. Anda tahu nggak jawaban Tuhan? Tuhan jawab, kembali kepada penindasan nyonyamu Sarah. Anda tahu nggak, Alkitab mencatat Hagar kembali tanpa janji. Kapan Sarah berubah? Hagar kembali karena percaya sama janji. Kapan selesainya? Gak tahu. Dia pulang. Anda tahu nggak? Kejadian pasal 17-18. Begitu dia kembali, Alkitab mencatat perlakuan Sarah kepada Hagar 2 kali lebih berat. Coba kalau Anda tahu gitu nggak usah balik, pastor. Wes kadung. Tapi Tuhan akan tetap menjumpai Anda, percayalah. Di musim-musim tersulit, Tuhan hadir paling kuat. Di keadaan-keadaan paling gelap, kita akan selalu melihat terang yang sekecil apapun. Amin. Mungkin kondisimu hari ini, Pak, pastor saya terpuruk, saking terpuruk sampai terburuk. Gak apa-apa, mau terpuruk, gak apa-apa. Yang penting, menderitanya bersama Kristus. Amin. Amin. Oke. Jangan nyerah. Oke. Saya tahu tuh. Beberapa dari Bapak Ibu terlihat dari sini. Udah nahan pedihnya kehidupan. Saya tahu. Tapi Anda tahu gak? Tuhan gak pernah nyerah dengan Anda. Sama seperti Tuhan gak pernah nyerah dengan saya. Hal yang sama, Dia akan tolong Anda. Anda tahu gak? Saya ini sampah yang dipungut kasih karunia. Itu saya. Amin. Sesama sampah dilarang menyampahi. Ya, bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Karena ini udah ibadah terakhir ya Bapak Ibu ya. Lewat-lewat dikit boleh. Kita nyanyi lagu tadi Bapak Ibu. Segala perkara ya Bapak Ibu. Yes. Yes Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yes. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Tuhan, Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami, yang ada Engkau menyertai kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami, yang ada Engkau memastikan jalan-jalan hidup kami menjadi jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Jalan-jalan yang penuh dengan kepastian dan jaminan. Kami bersyukur Tuhan selalu hadir makin lama makin kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Roh Kudus, bantu kami agar kebenaran ini menjadi kebenaran yang kami hidupi dalam perjalanan-perjalanan kami di hari-hari ke depan. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hai Church, mari kita memberikan persembahan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberkati setiap persembahan kami, dan biarlah persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami dengan sukacita siap untuk memberi. Yang siap untuk memberi sama-sama kita katakan, amin. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening yang ada atau men-scan QR Code yang tersedia di layar atau juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan dan usher akan membantu saudara. Selamat memberi! Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi. Di ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 6 November 2025, yang akan dilayani oleh hambanya, Pastor Timothy Abraham, di GBI Puri Indah Mall, basement G4, Zona Merah. Indonesian school collapse has risen to 10 million boys. Bagi saudara yang ingin mengikuti acara Indonesia di Hatiku, gereja menyiapkan transportasi bus. Daftarkan diri saudara segera karena pendaftaran akan ditutup pada Rabu 5 November 2025. Untuk informasi lebih lanjut, hampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau hubungi 0821 1010 3077. Puri Intergen Church bekerja sama dengan Talenta Tour and Travel Specialist mengadakan perjalanan rohani ke Israel, Promised Land Prophetic Journey pada tanggal 12 sampai 23 Januari 2026 bersama Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Dio Gunawan. Kami mengundang saudara untuk turut serta dalam perjalanan iman yang mendalam ini, menjelajahi tanah perjanjian dan memperkuat pengalaman rohani saudara bersama komunitas iman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera atau kunjungi helpdesk setelah ibadah ini selesai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Dan sebelum kita berpisah, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa memohon berkat Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Engkau ingatkan kami bagaimana hati itu adalah satu sumber yang Engkau berikan supaya kami jaga. Sehingga dari situ boleh mengalir kehidupan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang mengajar kami. Kiranya kami boleh diteguhkan, dikuatkan, diajar. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dan sebentar sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang Maha dan Roh Kudus menyertai hari kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua orang yang percaya dan berkati katakan sama-sama, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.